Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dun sana pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia di frekuensi 92,4 MHz dan juga di RI Digital serta di live streaming rri.co.id. Baik, Dun Sana Padanga, pagi ini seperti biasa di jam 9 ini kita akan kembali melakukan penelusuran terhadap kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau dalam program spesial di setiap Kamis pagi ini, yaitu kearifan lokal Minangkabau. Dan kali ini kita akan memperbincangkan tentang kearifan lokal yang dimunculkan oleh Surau Minangkabau ya, atau tepatnya kearifan lokal WBTB yang lahir dari Surau Minangkabau. Dan untuk perbincangan hal ini seperti biasa kita bersama mama kita, Mama Tuangku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuangku Mangkudun ya. Baik, dan seperti biasa juga, dan pendengar nanti Anda bisa ikut bergabung di program ini melalui dua line telepon kami 0751 812 414 ataupun di 081166 09240 ya. Baik, dosen pendengar, sebelum kita masuki perbincangan yang dalam tentang kearifan lokal ya yang muncul di Surau Minangkabau ini, ya kami sapa Mama Tuang Kemengkudun yang telah hadir bersama kami di kearifan lokal Minangkabau ini melalui link Zoom perempat dari Padang. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Oke, suara Mama belum kedengaran di ini. Mungkin apa mikrofonnya? Oke. Halo. Sudah masuk suaranya? Oke, sudah Mak, sudah. Ah, Oh, iya. ya. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bung Adit. Selamat pagi Sanak Pendengar dari Pulau 4, Surau Karifan Lokal Minangkabau. Iya, baik. Terima kasih, Mak Tuan Kemangkudun. Dan pagi ini karena kita di Surau Perempat seperti istilah yang Mak pakai, kita juga akan bicara tentang atau seputar kearifan-kearifan lokal yang muncul dari kegiatan-kegiatan surau ataupun dari aktivitas-aktivitas surau Minangkabau masa lalu, dan itu masih diwariskan hingga saat ini tentunya. Dan dari catatan yang kita dapatkan dari Mama ini ada sejumlah kearifan lokal yang uh, muncul dalam kehidupan Surau Minangkabau itu ya Mak ya. Ada Selawat Dulang, ada Dikipano, ada Patang Balimau, ada Basapa, Katam Quran, Malamang, Padang Priaman, Bunga Lado, Maulid Nabi, Padang Priaman, dan Bakponan Saraf. Oke. Ini mungkin sebagian ada yang cukup familiar dengan mendengar kita, dengan masyarakat kita, Mak. Tapi sepertinya Iya. cukup banyak juga dari ini yang masih apa ya, kalau dibilang Masih asing, jarang-jarang kain ya. masih jarang-jarang didengar, Mak ya. Iya. Mungkin kalau dari sepintas dari judul apanya, dari namanya mungkin bisa arah ke sini nih. Tapi seperti apa kearifan lokalnya ataupun kegiatannya, itu mungkin yang perlu kita coba bagi di pagi hari ini, Mak Tuanku. Baik, Mak. Iya, insya Allah. Kita mungkin langsung saja ke perbincangan kita di apa ini di kearifan lokal Minangkabau ini. Namun sebelumnya, Mak, kita pengen tahu nih, Mak. Kalau kita lihat kearifan lokal ini kan kearifan lokal yang muncul dari surau, tentu ada kaitannya dengan kehidupan Ada. Islam juga maksudnya, gitu ya Mbak ya. Betul, betul. Karena surau kan identik dengan apa, Islam. Nah, jadi pertanyaannya,
apakah ini memang muncul setelah eh, Islam masuk di Minangkabau, kearifan-kearifan seperti ini, atau sebelumnya sudah ada, namun diadaptasi atau disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Seperti apa, Mak, sesungguhnya di antara seluruh yang muncul di kearifan lokal di Surau ini, Mak? Mak Tengku, silakan, Mak. Baik, terima kasih Bung Adit. Jadi warisan budaya tak benda yang dicatat secara nasional dari Sumatera Barat itu banyak ragamnya. Di antaranya adalah kearifan lokal yang berkembang karena ada kegiatan surau yang menggerakkan dan melibatkan banyak masyarakat. Nah, karena melibatkan banyak masyarakat atau malah dapat dikatakan dalam tanda petik itu 100% masyarakat satu nagari kalau kegiatan itu berlangsung. Nah, inilah yang menyebabkan warisan itu berlanjut turun-temurun. Sangat mungkin itu sudah terjadi jauh sebelum Islam datang. Islam mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah dan ritual Islam. Karena ini melibatkan seluruh komponen masyarakat dari pemimpin adat, bundo kanduang, generasi muda, bahkan sampai anak-anak terlibat dalam kegiatan itu secara khusyuk, secara serius, begitu Bung Adit. Gitu ya, Mak, ya. Jadi artinya bahwa kearifan lokal ini sesungguhnya dalam versi aslinya atau versi sebelumnya sebelum masuk Islam juga sudah ada barangkali, Mak, ya, di Minangkabau ini, Mak, ya. Sangat mungkin karena banyak ahli, banyak peneliti mengatakan bahwa surau itu sudah ada dalam kehidupan masyarakat Minangkabau sebelum Islam datang, lalu diadopsi oleh Islam sebagai media atau wadah untuk penyebaran Islam. Surau itu kalau dicari akar katanya bisa juga dari musyawarah dalam bahasa Arab, tapi bisa juga surau itu dalam bahasa Sanskerta sara, artinya berkumpul-kumpulnya orang. Berarti memang identik juga dengan kalau orang sudah berkumpul otomatis nanti bicara menyatukan pendapat musyawarah jadinya gitu ya, Mak, ya. Musyawarah. Jadi bertemunya gagasan surau di Minangkabau menjadi sebuah lembaga pewarisan agama Islam, itu susah kita mengatakan apakah ini 100% Islam atau memang sudah punya bibit dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Saya sepakat dengan banyak ahli mengatakan itu memang ada modal awal atau ada bibitnya, DNA-nya dari kebudayaan Minangkabau yang egaliter, yang berkumpul itu adalah sesuatu yang diperlukan, dibutuhkan masyarakat. Nah, Islam memberi wadahnya atau menjadikannya lembaga. Begitu, Bang Ade. Baik, baik. Baik, Mak Tengku, tapi yang pasti adalah sepertinya ini minimal ya, kalaupun kita tidak bisa pastikan dalam catatan sejarahnya, tapi yang jelas ini akulturasi Islam dan Minangkabau, budaya asli Minangkabau itu maksudnya, Mak Tengku, ya. Kira-kira begitu ya, Mak, ya? Iya, insya Allah begitu, karena ketika surau itu tumbuh, masyarakat mendukungnya secara totalitas. Ya, seluruh komponen masyarakat menerimanya secara totalitas dan tidak ada konflik dalam sejarah itu yang dalam tanda petik adat menyerang surau. Tidak, yang ada hanya konflik dalam pemikiran tentang apa yang dilakukan, bukan tentang lembaganya. Iya, iya, baik, baik. Ya, jadi kalaupun pada perjalanan sejarahnya ada perang Padri, itu bukan berarti masyarakat Minangkabau menolak surau, bukan begitu, ya, Mbak, ya? Betul, betul sekali. Karena surau itu juga wilayahnya masyarakat adat, begitu. Iya, oke. Baik, Mak. Itu sekedar pengantar saja, prolog saja dari perbincangan kita, karena kita ingin dudukkan karena ini muncul dari surau, ya jangan dibilang ini bukan budaya Minangkabau, kan gitu maksudnya, Mak, ya. Karena memang Minangkabau itu sangat kental dengan keislamannya, bahkan
seperti yang Mak bilang-bilang sebelumnya bahwa termasuk dalam adat yang diadatkan kan begitu kalau nggak salah ya Mak ya. Iya, ketika kegiatan surau itu adat yang diadatkan, maka lahirlah adat yang paling terlihat atau adat yang teradat itu yang kemudian jadi WBTB ini. Oh iya Adat iya. yang teradat adalah adat yang dilakukan oleh banyak masyarakat sehingga terlihat, oh ini adatnya. Itulah adat yang teradat. Iya iya iya. Adat yang melibatkan mayoritas masyarakat nagari sehingga itu yang paling terlihat. Begitu Iya, Bang Adit. baik. Oke. Baik, Pak. Kalau begitu kita bisa mulai masuk nih, Mak, ke mencoba mencari lebih detail tentang kearifan lokal yang muncul ya dari kehidupan Surau Minangkabau yang sudah menjadi WBTB, gitu, Mak ya. Warisan Iya. budaya tak benda. Yang dicatatkan secara nasional dan diakui oleh Kementerian Kebudayaan. Iya. Ini dalam catatan saya yang saya dapat dari Mama ini ada Bilang. 9 ya. 9 kearifan lokal yang muncul di surau. Nah, sekali lagi pertanyaannya Mak, apakah ini karena ini ada beberapa daerah yang disebutkan khusus, apakah ini memang khusus di daerah tertentu atau mayoritas ada di Minangkabau secara keseluruhan nih Mak Tuanku? Ada yang milik bersama seluruh nagari, ada yang milik khusus satu nagari. Oh, gitu. Kita baca satu persatu. Misalnya, kalau Salawat Dulang itu sudah milik hampir seluruh nagari di Minangkabau. Iya. Ada pemainnya, ada penyanyinya, dan sudah berkembang sangat luar biasa variasinya. Iya, iya, iya. Bukan lagi hanya kegiatan di surau, tapi sudah menjadi kegiatan keseharian masyarakat Minangkabau di sebagian besar, kalau tidak bisa dikatakan seluruh nagari di Minangkabau. Begitu Iya. Bang Adit. Baik, Nah, baik. ada yang memang khusus berkembangnya di satu nagari. Seperti di Kiepano, Iya. kalau Salawat Dulang itu kan tahun 2015 diajukan dan jadi WWTB nasional. Di Kiepano itu di Bonjol, itu khas milik masyarakat Bonjol karena ini warisan dari Padri. Iya, iya. Ketika Tuanku Imam Bonjol mewariskan cara berdakwah dan cara menggerakkan masyarakat untuk menghadapi atau terlibat dalam perang. Jadi kalau kata peneliti dari luar, ini propaganda Tuanku Imam Bonjol menggerakkan masyarakat untuk perang menghadapi Belanda. Nah, jadi ini khas Bonjol ini. Gas bonjol ya. Yang pano, Mak Iya, ya. beda dengan Salawat Dulang yang Iya, iya, iya. lebih merata ada di sebagian besar masyarakat. Baik, baik, menarik. Kalau Salawat Dulang tahun 2015 diakui sebagai WWTB nasional, di Kiepano kalau tidak salah 2019. Oke, baik. Baik, ini menarik sekali akan kita coba garap bersama ya. Baik, Mak. Sekarang kita mau mulai dari sesuai urutannya ini sepertinya dari Salawat Dulang ya, Mak ya. Iya, ya, Salawat Dulang yang hampir merata di seluruh Minangkabau, bukan hanya di satu nagari. Iya, oke, baik. Apa yang bisa Mak jelaskan, Mak, tentang Salawat Dulang ini? Silakan, Mak Tuanku. Iya, Salawat Dulang adalah satu warisan budaya yang jadi milik bersama masyarakat dan pelakunya bukan satu dua orang. Ya, pelakunya itu banyak dan berkembang terus. Kenapa? Karena dia dibutuhkan masyarakat untuk semua kegiatan. Awalnya mungkin hanya sekadar melantunkan salawat Nabi, tapi kemudian berkembang menjadi dendang, nyanyian yang setara dengan jenis lagu-lagu yang lain, lagu tradisional Minangkabau yang lainnya, lagu salung, rabab, dia menyatu. Alatnya tetap dulang, dulang itu piring besar dari logam, biasanya dari kuningan atau dari tembaga. Diameternya sekitar setengah meter itu. Nah, dulang ini yang dipukul secara berirama dengan jari, dengan tangan bergantian. Biasanya salawat dulang itu tampil berdua. Mereka bersaut-sautan, ada yang nyanyiannya bersambung, ada nyanyiannya tanya jawab, satu bertanya, satu menjawab, dan itu seperti orang
berbalas pantun kira-kira begitu. Karena irama salawat dulang itu juga membawa prosa liris, prosa berpantun dan berirama. Nah, isinya sebagian besar pada awalnya adalah pesan salawat, pesan ajaran Islam. Tapi perkembangan salawat dulang itu tidak lagi hanya sekadar menyampaikan pesan Islam, dia sudah menyampaikan semua bentuk seni dalam arti yang luas. Bahkan lagunya juga ada lagu remaja, lagu percintaan, lagu patah hati seperti Dendang Saluang dan Labak. Nah, ini yang luar biasa. Salawat dulang itu bisa mengakomodasi keinginan seniman untuk berkreasi dan berimprovisasi. Sehingga dia tumbuh terus sampai sekarang. Begitu Bang Ade. Iya, baik. Nah, kalau kita lihat dari namanya, Mak, dan kita tahu atau kita menyadari bahwa rata-rata nenek moyang kita ketika memakaikan nama kepada sesuatu biasanya tidak asal-asalan, tapi berhubungan dengan kalau di apa ya? Kalau di Al-Qur'an mungkin istilah asbab nuzulnya gitu ya, penyebab turunnya. Iya, iya. Ini penyebab dinamai dengan ini. Nah, salawat dan dulang. Nah, kalau dulang Ya, mungkin sudah Mak jelaskan tadi, dulang sebuah talam ya, Mak ya. Sebuah ya. talam yang dipukul ya. Talam. Oh iya, karena Bung Adik bilang salam, salawat dulang juga disebut salawat talam. Oke, namanya juga salawat talam di beberapa daerah ya. Salawat Iya, dulang atau salawat talam. Nah, artinya mungkin karena dia pakai dulang atau talam yang dipukul. iya. Talam itu kalau nggak salah dia pipih, Mak ya. Iya, Semacam, piring lebar hmm, sekitar setengah meter diameternya. mm, Datar sebenarnya punggungnya, lalu pinggirnya naik sedikit. naik sedikit ya. Biasanya itu tempat membuat kue, Iya, tempat mengidangkan ya. membuat apa, me- meletakkan talam itu kue tertentu, Hmm. kue yang dua lapis berwarna hitam di bawah, putih di atasnya, Mhm. dari tepung sagu dan santan. Aha, Nah, baik. Nah, biasanya dulang itu juga dipakai untuk hidangan, makan bersama, makan bajamba. mhm, Sehingga dia multifungsi, mhm. begitu Bang Adit. Ya, nah ini yang salah satu menariknya, Mak. Kita belum Nah, masuk ke selawatnya nih. Di dulang, selawat dulang atau selawat talam nih. Dari ini, dulang atau talam padahal itu untuk makanan. Kayak itu ya, Mbak ya, untuk iya, menghidangkan iya. makanan. Seperti makanan, ya. Iya, apalagi ini biasanya di upacara-upacara tertentu biasanya keluar ya, Mbak ya. Jarang-jarang. Iya, Kalau di rumah pribadi ini jarang-jarang nih dulang atau talam nih. Dulang malah dulang kecil untuk menghidangkan minuman gitu ya, Mbak ya. Tapi yang iya. dipakai yang besar itu jarang-jarang kecuali di acara tertentu. Nah, kemudian ini dilifungsikan. Nah, dilifungsikan jadi sebuah kesenian. Ah, menarik sebenarnya ketika kita ingin cari tahu ini apakah ada catatan sejarahnya. Saya juga tidak bisa apa menuntut terlalu jauh, tapi apakah ada catatan sejarahnya, Mak? Kenapa mereka akhirnya pakai dulang atau talam gitu, Mak? Dan dari Ya ini kreativitas ah, para pendakwah pada masa-masa lalu. ah, Salawat dulang ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Syekh Burhanuddin saya abad Burhanuddin ya. ke-17. Ya. Hmm, hmm, Eh, Mereka itu setiap upacara Maulid Nabi, ya salawat dulang itu berawal dari kegiatan Maulid Nabi sebenarnya. hmm, Nah, Maulid Nabi itu kan antara lain kegiatannya adalah makan bersama, makan hmm, bajamba. Kemudian ya, ada hidangan-hidangan. Nah, aha, merujuk kepada beberapa riwayat Nabi ketika Nabi mengadakan perhelatan, aha. Nabi mempersilahkan Nabi Muhammad SAW mempersilahkan orang untuk menari diiringi oleh rebana. Oh, Nah, gitu. jadi pada masa eh, Minangkabau mulai Islam atau berkembang Islam itu, rebana ini kan lebih banyak diadopsi dari India atau dari Arab Ah, atau dari Barat. iya, Nah, iya. kemungkinan besar, nah pada masa itulah kreativitas tumbuh di antara para tokoh
adat dan tokoh seni waktu itu, Heeh. ya kenapa kita tidak coba pukul dulang ini? Iya, iya, iya. Karena kita belum mengenal rebana berarti waktu itu, Pak ya. Barangkali. Kemungkinan besar rebana itu Belum. butuh kegiatan khusus untuk membuatnya. Iya, iya, iya. Istilah Nah, sekarangnya. jadi kan bebas melihat ada dulang yang mirip mirip rebana, dipukullah dulang itu. Iya, Ternyata bunyinya bagus. iya, 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 Nah, iya. Bisa menimbulkan wah, irama-irama tertentu yang menarik untuk apa ya, Pak ya? ya, Untuk dinyanyikan. dulang itu bisa diolah menjadi beberapa nada, mengalahkan nada yang dihasilkan oleh eh, eh, rebana. Iya, 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 betul, betul. Kalau rebana Hmm, itu kan agak-agak terbatas, nada hmm. tingginya agak susah. Tapi kalau dulang bisa ada nada tinggi, bisa ada nada rendah. Iya, iya, Nah, iya. ini Karena yang menyebabkan, iya, dulang begitu Bang. dulang itu memang terbuat dari biasanya dari kuningan ya, Pak ya, tulang dulang nanti, Pak ya. Iya, dari logam kuningan Logam biasanya. kuningan sehingga itu. Dan kalau kita perhatikan dulang bahan bakunya hampir mirip dengan ini, Pak ya, dengan talempong gitu loh ya, Pak ya. Karena dia Iya, juga tapi lebih tipis lebih dan tipis ya, dia dipakai untuk banyak hal, untuk banyak hal. nampan pembawa air, Hmm, tempat mengeraskan apa makanan, hmm. agar-agar semacam agar-agar Minangkabau namanya eh, ya kue talam. Yo Kue talam gitu. itu makanan favorit Itu makanya saya namanya juga. kue talam memang ya, karena Iya, diletakkan di dulang atau talam ini. Nah, iya oke. betul. Baik, baik, baik. Jadi ceritanya ini dari sesuatu yang hanya pengganti, ya pengganti dari Ravana karena mungkin transfer teknologi Ravana belum masif gitu ya, Mak ya, Ya, belum belum lengkap. Ya, belum. kalau rebana itu kan membuatnya harus sungguh-sungguh Iya, iya, khusus seperti itu. iya benar. Menyiapkan kulit kambing atau kulit sapi Hmm, hmm, hmm. sampai dalam keadaan yang sempurna bunyinya. Hmm, hmm. Perlu ada rajutan, ada alat ininya, penegangnya. Hmm, 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 hmm. Agak Baik. repot kerjanya. Kalau dulang ini sudah ada Iya, iya, iya. Jadi mungkin untuk dimakan bersama. itulah kreativitas itu barangkali yang dimiliki nenek moyang kita. Akhirnya ya tanpa ada rebana pun ya seni ini tetap jalan. Nah, akhirnya muncullah Iya, iya. selat Dalam tulang. dalam ilmu seni kan ada istilahnya Ah, ah. cancang talere jadi ukia. Ya, Oh, gitu ya. terbelokkan pahat itu ketika memukulnya Ah, bukan dianggap salah, malah di sanalah ukiran itu menjadi sesuatu atau menghasilkan sesuatu yang baru. iya, iya, Cancang iya. talere jadi ukia. Jadi terbelokkan sesuatu menghasilkan seni yang baru. Iya, iya, Rebana iya. mulanya bertemu dengan dulang, Hmm, lahirlah salawat dulang. gitu Ini ya. kreativitas atau ya Ah, inovasi. iya, iya, iya. Oke. Baik, Mak, kita coba cerita terlalu jauh. Kemudian itu dia mungkin barangkali karena cerita sejarahnya juga kita tidak punya. Tapi yang jelas kita hubungkan dengan alatnya barangkali itu penyebabnya. Akhirnya pakai dulang dan talam karena itu yang ada di saat itu gitu ya, Mak ya. Dan Iya, ternyata menarik ya, dan kita akui menarik karena dan asiknya nenek moyang kita juga bisa menyesuaikan iramanya dengan dentingan-dentingan talam atau dulang ini. Temponya juga bisa diatur sedemikian rupa ya, Mbak ya. iya. Eh, Berkaitan dengan isinya, isi tutulannya, Ya. pada awalnya memang salawat Nabi, salawat Maria, salawat Badar, Hmm. itu yang didendangkan. Kemudian berkembang menjadi sastra lisan atau tutur lisan Hmm. tentang sejarah-sejarah yang berkembang sebelumnya. Nah, Hmm. ya bisa cerita tentang perjuangan Nabi Musa, perjuangan para nabi-nabi terdahulu, perjuangan sahabat, Hmm. kisah-kisah sufi. Kemudian perkembangan beberapa puluh tahun terakhir bukan hanya ujaran atau ajaran agama, tapi juga kehidupan sehari-hari. Salawat Hmm. Dulang juga menceritakan kehidupan masyarakat Minang pergi merantau, kehidupan yang ya perjuangan seorang anak muda sampai berhasil dan segala macam.
Tapi Bahkan tapi awalnya memang salawatnya, Mak ya, yang ditampilkan. iya, awalnya Ah. memang salawat untuk mengiringi salawat. Hmm. Kemudian karena alatnya sederhana dan sangat ini adaptif terhadap berbagai irama, Hmm. semua orang bisa terlibat. Maka Hmm. lahirlah lagu-lagu khas salawat dulang, irama salawat dulang itu yang relatif umum dan baru, Hmm. cerita baru, Ya, ya, ya. riwayat baru tentang Hmm. kesulitan hidup, tentang talagak kampung, tentang perjuangan di rantau, bahkan sampai percintaan. Itu Hmm. biasa. Tapi apakah awal-awal munculnya Sok Dulang ini, Pak, ini memang di apa ya? Memang sengaja dijadikan oleh para pengembang Islam, terutama tadi Pak Muhammad sudah hubungkan dengan Syekh Burhanuddin, terutama Syekh Burhanuddin dan pengikutnya barangkali untuk mengembang Islam menjadi media penyampai pesan-pesan keislaman. Apakah memang itu awalnya sesungguhnya, Mak, sebelum dia berkembang menjadi penyampai pesan yang lain-lainnya yang lebih kontemporer gitu, Mak Tengku. Apakah memang awalnya untuk dakwah gitu loh? Gimana, Mak? Eh, Agak berbeda mungkin pemahaman kita tentang dakwah yang ada sekarang dengan dakwah masa itu. Oh. Pada masa awal itu, Mhm. dakwah itu bukan ceramah yang penting. Dakwah itu menyenangkan mereka yang hadir. Oh. Maka para dai masa itu banyak yang bisa berdendang, bisa menceritakan sesuatu kisah-kisahnya itu yang inspiratif dan didendangkan. Mm-mm. Jadi bisa dikatakan ini memang media dakwah Mm-mm. karena apa? Karena isinya adalah Selawat. kisah-kisah Iya. kisah-kisah perjuangan Islam yang Mm-mm. kemudian bermetamorfosa berubah menjadi sarana seni Mm-mm. penyampaian segala sesuatu dalam kehidupan. Iya, iya. Bisa dikatakan media dakwah, tapi tidak pula itu dimiliki oleh para dai. Dia jadi milik masyarakat. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Nah, ada Cuman, bedanya kalau dakwah dalam tanda petik sekarang itu mm-mm. eh, kemampuan itu hanya ada di tangan para dai. Kalau salawat dulang tidak, dia Hmm. berkembang jadi milik masyarakat. Orang yang sudah pegang dulang, memukul sekali dua, dia akan tumbuh inspirasinya untuk berdendang diiringi dulang itu. Nah, Hmm. dendang itulah yang awalnya memang diisi dengan salawat. Begitu Bang Adit. Oh, gitu ya. Ya, ya karena tadi namanya salawat dulang, salawat kita tahu adalah sebuah apa ya? Sebuah ajaran tentang bagaimana menghormati Nabi, kita ya, Mak, ya, mendoakan Nabi Iya, dan salawat itu artinya doa. doa Doa. ya untuk Nabi dan itu artinya punya Islam. Nah, saya pikir ini memang untuk dakwahnya karena kita jadi teringat ini dengan gamelan Kiai Kanjeng di saudara kita di Jawa, Mak. Yang katanya juga digunakan untuk dakwahnya apa Sunan Kalijaga Senang gitu kali ya. juga. Nah, Iya. Jago. Nah, jangan-jangan ini juga seperti itu, bayangan saya seperti itu awalnya. Ternyata ini berarti memang yang memegangnya bukan hanya ulama gitu ya, Mbak, tapi masyarakat di akar rumput ya. Betul, betul. Oh, Betul. begitu. Ya, Iya, ya, jadi ya. ya tidak ada patron dalam Mm, 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 salawat mm. dalam arti tidak ada yang harus Ya, ya, ya. eh, apa menjaga ketat eh, salawat Oh. dulang itu. Salawat Eh, apapun bisa didendangkan dengan iringan dulang. Ya, ini menjawab pertanyaan saya selama ini barangkali gini, Mbak. Jadi ketika saya mendengarkan Pak Dulang, memang rata-rata pesan-pesan yang disampaikan itu adalah pesan-pesan keagamaan. Mungkin di zaman itu ya, Iya, Mbak ya. Zaman kita iya. masih kecil dulu. Kalau sekarang mungkin bisa diadopsi yang lain. Tapi masih pesan-pesan tentang bahkan tentang tanya jawab tentang sifat Nabi, sifat Tuhan kan gitu ya, Mbak ya. Betul, betul. Pasal Tentang bahkan 20. sifat 20 sampai ke terikat-terikat pun gitu ya, Mbak ya. Iya, Nah, betul. Mengaji tapi di uniknya eh, dengan irama kadang irama Eli Kasim kan gitu ya Mak ya. Kadang irama Tiara Ramon, kadang irama dangdut bahkan gitu. Jadi saya kita harus pikir juga Mak. Jangan sampaikan agama
tapi kok nggak irama Timur Tengah, kan gitu ya, Mak ya. Kok nggak irama, kok dipakai Oh, irama. kita susah mencari irama Ah, Timur Tengah dalam salawat dulang. iya itu makanya, Mak. Iramanya sangat Minangkabau. Iya, padahal yang dibawa ini pesan-pesan yang berasal dari Timur Tengah, kan gitu ya, Mak ya. Tapi iramanya irama asli Minangkabau. Saya juga pikir waktu itu. Sekarang terjawab ternyata karena mereka memang berada di akar rumput gitu ya, Mak. Ya memang budaya yang diciptakan oleh masyarakat akar rumput, bukan oleh orang-orang tertentu di keagamaan, bukan gitu ya, Mak Tengku ya. Iya. Oh. Ada perbedaan antara salawat dulang dengan rebana. Mhm. Kalau rebana itu perlu latihan panjang seseorang itu bisa bermain rebana. Iya, iya. Nah, iya. Kenapa? Karena dia perlu ada kolaborasi dengan penabuh yang lain. Heeh. Kalau tidak, satu orang bisa, dua orang bisa, Hmm. dan Tapi tidak perlu banyak-banyak. Iya, Tapi beberapa kali saya pernah melihat dulu waktu masih sekolah dulu, masih kecil dulu, saya pernah lihat itu rata-rata mereka berkelompok ya, Mak ya, bergrup gitu lah ya. iya, iya. Ah, Mereka bergrup. Iya, biasanya untuk tampil berdua saja. berdua ya. Kalau sudah lebih dari dua itu mereka biasanya sudah dalam tanda petik profesional, sudah jadi panggilan. Oh Karena gitu. begini, Bung Adit, Hmm. salawat dulang itu biasanya didendangkan setelah tengah malam sampai subuh bahkan Iya, itu. iya, 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 iya. Karena isinya apa? Isinya sebuah kisah. Hmm. Kalau salawat dulang yang diadakan dalam perhelatan Maulid Nabi itu kisah. Hmm, hmm, hmm. Baik kisah tentang Nabi, kisah perjuangan para sahabat, Iya, atau iya. Nabi-Nabi terdahulu. Nah, ada klimaksnya. Seperti saudara kita di Jawa menonton eh, menonton wayang itu Iya. dari tengah malam sampai pagi, sampai menjelang subuh. Hmm, hmm. Nah, salawat dulang juga begitu. Oke. Karena makin hebat tukang dendang itu, Hmm, hmm. makin betah orang mendengarkannya dan bisa berlarut sampai pagi. Nah, Baik. karena itu tidak bisa diselesaikan oleh dua orang saja. Iya, iya, iya. Mereka berkelompok bisa sampai berlima, berenam, bergantian. Iya, iya, iya. Ini Baik. yang pembuka awal, ini yang melanjutkan di tengah, ini untuk yang penutup berdua-dua begitu. Hmm, Nah, hmm. makanya itu berkelompok. Tapi Baik. untuk tampil biasa-biasa dalam sejam dua jam, biasanya bisa berdua saja. Gitu ya, Mak ya. Baik. Nah, Itu, Bang. kemudian dalam penampilannya, Mak, selawat dulang ini apakah apa, Mak? Kalau pernah saya lihat dulu itu saling berhadapan gitu, Mak. Jadi saling tanya jawab. Nah, gitu ya. Iya, Apakah memang iya. seperti itu pakemnya, patronnya, atau dia bisa tampil solo saja menyampaikan pesan-pesan lewat atau bukan dulangnya? Gimana, Mak, sesungguhnya? Apakah memang harus ada dua grup yang berhadapan, saling tanya jawab, kemudian ini menanya ini menjawab dan seterusnya, atau itu tergantung situasi juga. Artinya bisa aja mereka satu tim yang seperti orang barabab gitu ya, Mak ya. Hanya dia yang bicara sendiri, tidak ada grup pembandingnya. Seperti apa sesungguhnya, Mak, kalau itu, Mak? Yang paling banyak muncul, yang paling dikenal memang ada tanya jawab. Ada satu pihak Hmm, melemparkan masalah, ya. ada pihak yang menjawabnya. Lalu Hmm, pihak yang sebelahnya lagi eh, membelokkan pertanyaan atau membantah, semacam dialektika, iya, iya, berdiskusi. betul, betul. Berdiskusi dalam bentuk tuturan lisan yang berirama. Ah, ah. Jadi berpantun. Maka ketika pertanyaannya makin berat, makin sulit, sampai Ah. mengaji diri, mengaji hakikat, Iya, iya, betul. itu iramanya berubah, Ah, ah, ah. ritmenya berubah. Oke, Irama, ritme, intonasinya berubah. Dan itu yang menarik bagi masyarakat. oke, baik, baik. Tidak monoton, tidak datar. Bagi orang yang pertama melihat kok monoton, iya karena dia tidak mengikuti dengan sungguh-sungguh. Ikuti dengan sungguh-sungguh dari awal sampai akhir akan ketahuan. Wah, itu sebuah pertunjukan yang lengkap. Hmm, Ada pembukaannya, ada uh, klimaksnya, hmm, ada hmm, rima, irama, intonasi, dan ada puncak-puncak ceritanya atau puncak kisahnya. hmm. Pertanyaan yang tersulitnya. Iya, iya, iya. Dan itulah yang menyebabkan dia bertahan di tengah masyarakat. Makin hebat pemain selawat dulang itu, Hmm, makin betah orang duduk bersama, dan itu biasanya memang
sampai tengah malam, sampai dini hari, sampai menjelang azan subuh. Nah, itu biasanya tubuh yang khas itu ketika upacara Maulid Nabi. Begitu Bang Ade. Baik, oke. Itu dia soal tulang ya. Jadi lagi-lagi saya jadi kepikir kenapa eh walaupun namanya lebih kental Islami, selawat tulang ya. Kita tahu selawat itu udah pasti Islam gitu ya. Tapi pada akhirnya justru syair-syairnya, kalimatnya bisa kalimat umum dan irama-irama justru pakai irama Minang, irama Melayu dan lain sebagainya. Karena ternyata memang bukan dipegang atau diciptakan oleh para Iya, ulama gitu ya. adaptif, adaptif Adaptif, sekali. ya, baik. Jadi, kalaupun mereka menggunakan syair-syair Islami itu hanyalah merupakan konten-konten dalam situasi tertentu gitulah kira-kira ya, Maya. Iya, tadi Bang Ali menanyakan tentang pakem. Aha. Pakemnya ada, pakemnya harus dalam tuturan yang sopan. Agak Hmm. berbeda misalnya dengan labab. Labab itu agak lebih bebas, bisa Iya, iya, iya. bahasanya bahasa yang vulgar, bahkan bisa bahasa bagalak-galak. Iya, iya, Kalau iya, iya. dalam salawat lebih kepada tuturan yang sopan dan terjaga ininya etik bahasanya, Oh, gitu ya. lebih rapih begitu ya. Oke. Baik, Mak. Ya, Mak, kita jeda sesaat ya, Mak ya, sebelum nanti kita lanjutkan pembahasan iya. kita ke Sodulang dan juga WTB yang Iya, Pano. lainnya. Iya. Ya, di Kipano dan lainnya. Baik, kita jeda sesaat dan bersama dengan nanti setelah jeda kami akan buka line telepon untuk Anda. Silakan di 812414 ataupun di 08166 Oke, berikut kita nikmati dulu satu lagu dari Mitra Molai berjudul Salawai Dulang. Sesuai dengan topik kita, Salawai Dulang. Oke, kami akan kembali setelah yang berikut. Tetap bersama kami di Perempatan dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
Perempat dari Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Don Sanak Panangan, kita lanjutkan kearifan lokal Minangkabau kita pada pagi ini bersama Mak Tuanku Mangkudun, dan kita akan lanjut tentang soal dulang ini. Silakan bagi yang ingin bergabung, ya sepertinya ada yang bergabung, Mak. Kita coba terima di 08166 09240. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Pak Rizal ya, Pak Rizal. Iya. Rajo Kacik. Baik, silakan Pak Rizal. Terima kasih, Mas. Selamat pulang ke Jigulnya, Mas. Ya. Yep, benar, Pak. Iya, iya, salam deh. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak Rajo Kacia. Iya, Mas. Selamat pulang itu telah diamati, Mas. Pertama-tama itu banyak ritual adat di awal-awal. Betul. Adalah penampilan. Kemudian isinya kebanyakan itu kan. Oh, aduh, keputus ya. Terputus Pak Rizal ya. Baik, silakan. Iya, diulang lagi Pak Rizal Rajo Kacik di baik di 08166 09240 ya, ataupun di 08166 di 0751 812414 ya. Oke, baik Mak Tangku, mungkin sedikit banyaknya bisa ditangkap pesannya, Mak. Silakan, Mak. Iya, ini terkait dengan yang Bung Adit Oke. sebut tadi tentang Baik. pakem. Iya, baik Mak. Sebentar, Mak. Masuk lagi, Mak. Kita coba terima, Mak ya. Oke, silakan. Di 812414. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata bukan Pak. Dari Bun Nondur, Simpang Dia. Baik, silakan Bundo. Itu Mak Datua dan Aditya. Iya, Mak Tuanku Mak Mangkudun. Tangku dan Aditya. Mhm. Kalau kami dulu kan ibu tinggal di Apo, bunda tinggal kan di Pasir Gurun kan. Di? Jadi di Pasir Gurun di Apo Pasir di Pasianan Cigo ini kan Iya, Pasir iya. Gurun namanya. Iya. Jadi situ tuh kalau misalnya orang mencari dana, memanggul masaji, Iya, iya. betul dia diundang tuh, selat dulang tuh. Jadi itu, jadi orang tuh kayak pesta rakyat loh, jadi Iya, kayak konser gitu ya. Pesta rakyat gitu istilahnya kan. Jadi orang. Jadi di situ dia kan melelang kue. Iya, betul. Jadi karena lelang kue kan sampai yuk insya Allah lah kalau ada selawat tuh dulu kan nggak ada apa-apa kan mah. Tapi itu ramai orang. Singgah mayam bagai ya, Mak. Bu ya. Banyak orang datang waktu itu selawat dulang tuh emangnya isinya tuh mengenai agama soalnya kan. Jadi ada dipertandingkan, ada 3 grup gitu. Iya, Tapi iya. sini nggak ada sama sekali loh Mak Tuanku belajar sini nggak ada sama sekali nggak diminati orang tak baal kalau pokoknya Pasir Gurun tuh sini dulu apa bana tuh mah dilestarikan bana. Iya, Ada acara misalnya tak sumbangan tak apa tuh diundang tuh. Oke, Ayo baik. itu saja Mak Tuanku dan Bang Adit. Oke. Di sini belajar melestarikan kembali gitu lah. Oke lah. Makasih banyak ya Mak Tuanku dan Mas Adit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya, Bu Nur di di Perupuk. Nah, ini Pak Rizal, mungkin Pak Rizal lagi, Mak. Kita coba terima, Mak ya. Iya, silakan. Dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. benar Pak Rizal. Silakan Pak Rizal. Jadi langsungnya beri Ah, namanya buang jadi. ya. Pada dasarnya di awal-awal penampilan selawat ulang tuh kan banyak mengatakan ritual adat, menampilkan ritual adat, pesan-pesan adat. Tapi di isinya banyak menampilkan pengajian tarekat. Tarekat ya, Iya. ya. Ya, terutama pengajian subuh Ya, ya. sama-sama Ya. manusia. Mengaji diri. Namun tidak lengkap tadi menanggapi. Apakah dari awal memang pengajian tarekat itu yang dikemukakan, yang ditampilkan? Atau itu karena oleh sebuah pemimpin orang tarekat menghilami selawat ulang itu. Baik. Banyak pengajian tarekatnya. Oke.
Sekian ya, Mak. Terima kasih, Mak. Baik, baik Iya, Terima kasih, Pak. Bang Id. Ya Pak Rizal, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizal Raja Kaci ya. Oke. Baik, Pak. Dua telepon ini berkaitan saya pikir ya. iya. Menarik yang disampaikan oleh Pak Rajo Kacia barusan, bahwa seperti yang Bung Adi sebut di awal tadi, salawat dulang ini punya pakem pada dasarnya. Ada pakem petuah-petuah di awal, kemudian tentang kaji diri, kaji hakikat, tarikat, makrifat yang disampaikan secara menarik dalam pantun yang saling bersautan antara penanya dan penjawabnya. Iya, iya. Ya. Tanyalah diri, siakoba, dan itu ya sangat mungkin begitulah dulu ulama kita menyampaikan ajaran Islam. Iya, iya, iya. Bukan dengan retorika satu orang, tapi melibatkan masyarakat untuk bertanya dan dijawab oleh para guru agama, oleh para ulama, oleh para malin itu untuk menata diri sampai kepada mencapai hakikat kehidupan dan segala macam. Ini mungkin bisa kita rujuk kepada pola dakwah yang baru berubah baru 100 tahun terakhir dengan ceramah. Ceramah itu kan lebih terfokus kepada satu tokoh mubaligh, tabligh. Itu baru pada zaman Syekh Muhammad Jabir Jambe yang paling terkenal, yang memulai ceramah ke masjid-masjid. Dia terpaku pada tokoh satu orang mubaligh dan para jamaah hanya mendengar. Beda dengan salawat dulang, itu satu orang bertanya lalu dijawab oleh yang lain yang berlaku seperti seorang mursyid atau seorang guru untuk menjawab pertanyaan dari seorang murid. Nah, dan itu datang dari masyarakat, itu pertanyaan-pertanyaan yang sangat awam, mulai yang paling sederhana, mengaji diri, mengaji tubuh, mengaji hati, mengaji nafsu, sampai kepada hakikat hidup dan hakikat bagaimana menjalani kehidupan ini. Nah, disinilah bedanya dakwah pada masa lalu itu, ketika masyarakat dilibatkan dan diisi dengan pola yang estetis, pola seni. Ya, yang harus diingat, pertanyaan-pertanyaan dari yang melempar pertanyaan itu diantara dua orang atau dua grup penabuh salawat itu adalah pertanyaan yang sangat sangat awam dari masyarakat. Siapa wak ko, kapai kama wak, di mawak kini. Seluruh pertanyaan itu kemudian dijawab dalam dendang yang juga secara sederhana, bahasa yang paling lekat dengan hati masyarakat. Nah, itu pakemnya barangkali, Bung Adit. Nah, berkaitan dengan harapan Bu Nur tadi, bagaimana salawat dulang ini harus berlanjut, ya kita sudah mengajukannya ke tingkat nasional, dan ini yang pertama ini, tahun 2015, ya. Produk surau yang menjadi milik masyarakat itu jadi warisan budaya tak benda nasional. Artinya dia masuk dalam kewajiban pelestarian berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan tahun 2017. Dia sudah wajib pemerintah daerah, bahkan pemerintah nasional untuk memajukannya. Nah, pewarisan itulah yang menjadi tanggung jawab bersama masyarakat dan pemerintah. Mungkin ada polanya. Beberapa tahun awal ketika salawat dulang ini baru menjadi WBTB, itu beberapa kabupaten mengadakan tiap tahun itu ada semacam lomba atau audisi salawat dulang. Saya beberapa kali ikut hadir di Kabupaten Sawalunto Sijunjung, di Kabupaten Tanah Datar, tentang lomba salawat dulang dulu tahun 2013
16-17 sangat ramai waktu itu. Nah, yang seperti itu kemudian menjadi milik masyarakat ketika yang tampil itu makin lama makin bagus, karena dia tidak semata untuk kegiatan resmi. Kita mungkin lihat pola besarnya, Bung Adit. Iya. Salawat Dulang itu kan munculnya umumnya ya pada upacara peringatan Hari Besar Islam. Iya. Maulid Nabi. Dia satu paket besar itu. Maulid Nabi kemudian diisi dengan salawat dulang yang paling puncaknya. Salawat itu ada yang tidak pakai dulang, ada yang salawat dulang yang didendangkan. Kemudian ada upacara makan, melamang, segala macam. Kemudian kalau di Pariaman ada lagi, nanti kita bahas Bungo Lado. Apa pula Bungo Lado ini luar biasa. Ini satu-satunya mungkin di dunia ini. Iya. Bagaimana uang dijadikan bunga. Iya. Oke. Jadi dalam paket besar namanya Maulid Nabi awalnya, begitu Bung Adit. Baik, Mak Tuanku, menarik sekali perbincangan kita tentang Salawat Dulang ini. Ternyata mencerminkan kreativitas nenek moyang kita dalam bagaimana memadukan seni dengan pesan-pesan moral, pesan-pesan keagamaan, sehingga ada yang menariknya saya di sini saya melihat, Mak, bagaimana ketika pesan-pesan moral itu, maaf Mak kalau dilihat retorika terkadang kan tanda kutip sering membuat orang ngantuk, Mak. Gitu ya. Kalau udah terlalu lama itu Mak ya, bikin orang kadang-kadang ya jenuh, kadang ini ya, karena nasihat-nasihat semua kan itu Mak ya. Namun ketika itu Iya, lebih satu arah. Ini iya, masalahnya. lebih satu arah. Tapi kalau dikombinasikan dengan seni, nah ini lain lagi ceritanya gitu ya Mak ya. Orang terlena dengan seninya, pesannya masuk kan gitu ya Mak ya. Nah jadi saya pikir ini kecerdasan intelektual luar biasa dari nenek moyang ini untuk bagaimana menyampaikan pesan-pesan yang berat ya kepada masyarakat, tapi lewat cara yang ringan gitu ya Mak ya, lewat cara yang indah. Dan suasananya tidak formal. Iya benar-benar. Beda dengan ceramah, itu kan harus di mimbar. Iya betul. Balik atau ulamanya di mimbar. Dan jamaahnya duduk. Paling tahan kalau mendengar ceramah itu 15 menit. Menit ya. Habis itu kalau sudah kelas Ustaz Abu Somad bisalah sampai 1 jam. Iya. Kalau kelas tuangku kampung mana bisa masyarakat bertahan sampai 1 jam, kecuali dibumbui dengan hal-hal yang kemudian menjadi kontroversi. Beda dengan salawat dulang, orang bisa semalam suntuk mendengarkannya sambil terlena, mengangguk-angguk, boleh tertidur, tapi dendangnya tetap masuk ke telinga. Iya betul. Disampaikan sambil duduk berkeliling ramai-ramai mendengarkannya dan bisa saling celetuk menanyakan sesuatu. Lalu dibahas oleh pendendangnya. Nah, ini kekhasan penyampaian ajaran agama dengan pola yang sangat sangat luas, sangat fleksibel ya. Fleksibel. Iya. Bagaimana tidak? Jamaah itu tidak hadir sebagai orang yang akan diceramahi, tapi orang yang akan didendangkan. Betul, menarik sekali. Dilakukan, dinina-bobokkan, dibisikkan ke telinganya ajaran-ajaran adat dan agama secara halus dan indah. Oke. Begitu Bang Ali. Baik Pak, sepertinya ini menarik juga, nanti kita gali bagaimana hubungannya nanti dengan, kan ada tuh terapi suara gitu ya untuk buat orang tapi sayang waktu kita sudah sampai di ujung Mak, bahkan udah sedikit lewat. Untuk itu Mak, kita cukupkan dulu. Iya baru satu. Baik Mak, terima kasih Mak untuk jangannya, untuk pencerahannya Mak, dan mudah-mudahan minggu depan tetap sehat dan kita lanjutkan ke yang berikutnya Mak Tangku ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mak Tangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dengan saudara pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita dalam topik kearifan lokal yang muncul dalam kehidupan Surau Minangkabau. Terima kasih atas atensi Anda dan juga telepon Anda. Tadi ada Pak Rizal Kota, saudara Bu Nur. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.